Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan sistem telekomunikasi. Ini berada kita pada sesi ke-9 setelah ujian tengah semester di sesi ke-8. Di sesi 9 ini kita akan bahas mengenai pengkodean atau coding ya dalam bahasa Inggris. Di lecture notes sudah dijelaskan bahwa secara detail bagaimana setiap bab ya dalam pengkodean ini, meliputi pengenalan tentang coding, kemudian ada source coding, ada juga yang dikenal dengan kriptografi, kemudian ada channel coding, line coding, dan juga transmission channel and bandwidth. Berbicara tentang coding tentunya di pertemuan di tatap muka sudah kita bahas bagaimana perbedaan antara analog dan digital. Ini mayoritas pengkodean ini berbicara adalah di sisi digital ya. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa masih memahami bagaimana perbedaan antara analog dan digital sehingga bisa lahirnya dinamakan dengan coding. Ya. Jadi di sini dalam sistem telekomunikasi pengkodingan dapat dibagi menjadi 4 ya. Tadi ada source coding, ada kriptografi ya, di situ ada encryption description, kemudian ada channel coding, kemudian juga ada line coding. Di channel coding ini adalah error control coding dan juga di line coding adalah baseband signaling. Nah, di situ kemudian di source coding juga ada yang dinamakan lossless compression dan lossy compression, dan di channel coding ada yang dinamakan dengan error detection dan error correction ya. Jadi tujuan dari pengkodean ini dari masing-masing tadi dibagi ke dalam 4 ini. Kalau source coding ini biasanya untuk efisiensi atau menghemat transmisi dan memori. Kalau kriptografi ini biasanya untuk security atau mengamankan informasi. Kalau channel coding ini untuk reliable agar transmisi bisa lebih handal dan error di press sekecil mungkin. Kemudian line coding ini menyesuaikan spektrum bandwidth sinyal dengan karakteristik bandwidth kanal transmisi serta membantu proses sinkronis. Ya. Nah itu jadi yang utamanya adalah 4 bagian itu. Di situ juga dijelaskan tentang sistem komunikasi digital melalui blok diagram yang cukup sederhana di mana sinyal informasi input kemudian di encoding. Nah, di sini sinyal informasi input ini tentunya berangkat dari sinyal-sinyal analog yang kemudian dirubah ke dalam sinyal digital, makanya di situ ada dinamakan encoding, kemudian ada proses modulasi seperti biasa, penumpangan sinyal asli dengan sinyal carrier ya, sinyal pembawa, kemudian ditransmisikan. Kemudian di sisi penerima ada proses demodulasi, memisahkan kembali tadi yang sinyal sudah ditumpangkan. Kemudian ada proses yang dinamakan decoding, gitu ya. Jadi mengembalikan kembali data-data digital ke sinyal-sinyal analog, ya. Kemudian dikembalikan lagi diterima menjadi sinyal informasi output, ya. Nah itu kurang lebih namanya sistem komunikasi digital, ya. Lebih detailnya ada di bagian yang keduanya ya, karena di situ ada encryption tadi, channel coding dan line coding, di situ bisa dilihat gitu ya. Cara tentang source coding di situ tentunya ada lossless compression dan lossy compression. Jadi bagaimana di informasi ini dikompres gitu ya. Contohnya misalkan di situ ada file-file jenis compression, high ratio compression seperti MP3, JPEG ya. Itu file-file hasil kompres. Jadi di situ ada penjelasannya, silakan rekan-rekan pelajari. Jadi di video ini hanya membahas kilas saja. Nanti kita bisa diskusikan di dalam kelas. Oke, kemudian kriptografi ini juga cukup menarik ya tadi ya. Jadi mekanisme pengamanan data informasi ini terkait dengan security agar data informasi ini tidak mudah untuk bisa diretas ya atau didapatkan orang lain. Kemudian channel coding ini kanalnya tujuannya agar lebih handal tadi ya, sehingga errornya kita
redam sekecil mungkin, noise-nya kita redam sekecil mungkin itu dengan menggunakan kanal coding ini, gitu ya. Oke, kemudian ada line coding. Tadi line coding ini mengubah bit-bit data digital dari suatu sumber informasi ke bentuk lain untuk ditransmisikan. Ya, jadi ini udah bicara tentang bit-bit digital. Di UTS kemarin sudah dijelaskan bagaimana itu bisa dinamakan 8 bit, 4 bit ya. Dari analog ke digital, ADC, DAC seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah tentang kanal transmisi ya. Jadi kanal transmisi kita sudah tahu bahwa itu adalah media transmisi bagaimana informasi ini bisa dikirimkan ya seperti kita ketahui ketiga jenis bisa melalui wire ini kabel, tembaga ya dan sebagainya, kabel koaksial, bisa wireless juga melalui gelombang radio ya. Di sini frekuensi tentunya sangat berperan dan yang ketiga ini bisa melalui cahaya atau dengan serat optik. Itu kanal-kanal transmisi yang bisa digunakan untuk komunikasi digital ini. Ya. Baik itu mungkin dari saya untuk di sesi 9 ini, di video ini, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk membaca lecture-nya, mempelajari, mengerjakan kuisnya, kemudian juga tugas yang dikerjakan. Lebih lanjut nanti di kelas kita bisa bahas kembali. Baik, terima kasih. Demikian untuk sesi 9 pertemuan sistem telekomunikasi. Kita akan berjumpa nanti di sesi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.